Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani. Pada video kali ini akan menjelaskan evaluasi sediaan salep dan gel. Evaluasi yang dilakukan untuk sediaan salep dan gel terdiri dari uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji stabilitas dengan sentrifugasi. Yang pertama dilakukan uji organoleptik. Tujuannya memeriksa kesesuaian antara sediaan yang dibuat dengan spesifikasi yang telah ditentukan selama formulasi. Prinsipnya, pemeriksaan organoleptik dengan menggunakan panca indera. Uji organoleptik pada sediaan salep dan gel ini meliputi pengamatan terhadap warna dan aroma. Untuk sediaan salep berwarna putih kekuningan, aromanya bau khas Adepsellanae. Untuk sediaan gel berwarna putih jernih, aromanya tidak berbau. Yang kedua, dilakukan uji homogenitas. Tujuannya menjamin distribusi bahan aktif yang homogen. Prinsipnya mengamati secara visual lapisan homogen yang terbentuk pada kaca arloji atau kaca transparan. Pertama-tama, ambil sediaan salep atau gel secukupnya. Lalu, taruh di kaca arloji. Kemudian ditutup dengan kaca arloji yang lainnya sambil sedikit ditekan. Lalu, dapat diamati bahwa sediaan homogen. Sediaan dikatakan homogen bila tidak terdapat granul atau bagian yang terpisah dari sediaan yang dioleskan pada kaca arloji. Yang ketiga, dilakukan uji pH. Alat yang digunakan yaitu pH meter. Tujuannya mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Prinsipnya, pengukuran pH sediaan uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Pertama-tama, siapkan larutan buffer untuk mengkalibrasi pH meter, yang terdiri dari pH 4 untuk mewakili pH asam, pH 7 untuk mewakili pH netral, dan pH 9 untuk mewakili pH basa. Alat pH meter itu sendiri terdiri dari monitor dan elektroda. Berikut ini adalah monitornya. Dan ini adalah elektroda yang digunakan untuk sediaan semisolid. Dihidupkan alat pH meter dengan menekan tombol on. Lalu, dilakukan kalibrasi untuk pH 4 dengan mencelupkan elektroda pada larutan buffer pH 4. Kemudian tekan tombol call, tombol kalibrasi, dan tunggu sampai pada monitor menunjukkan pH 4. Jangan lupa untuk membilas elektroda dengan aquades dan dikeringkan dengan cara menempelkan elektroda perlahan pada tisu setiap kali mengganti larutan buffer pada saat kalibrasi. Selanjutnya, dilakukan kalibrasi untuk pH 7, kemudian tekan tombol call. Dan tunggu sampai pada monitor menunjukkan pH 7. Yang terakhir, dilakukan kalibrasi untuk pH 9. Dan tunggu sampai pada monitor menunjukkan pH 9. Setelah alat pH meter selesai dikalibrasi, selanjutnya dapat dilakukan uji pH untuk sediaan salep dan gel. Dengan cara masukkan elektroda pada sediaan. Lalu tekan tombol read dan tunggu sampai monitor menunjukkan pH sediaan. Uji yang keempat dilakukan uji viskositas. Alat yang digunakan viskometer Brockveld. Tujuannya mengukur tingkat viskositas dalam sediaan semisolid dan menjamin kemudahan penggunaan atau pengolesannya. Prinsipnya, pengukuran gaya sebuah spindle yang dicelupkan ke dalam sediaan, di mana semakin kuat putaran maka semakin tinggi viskositasnya, sehingga hambatan semakin besar. Berikut ini adalah alat viskometer Brockveld. Tekan tombol on pada bagian belakang alat. Lalu, pasang spindle yang cocok untuk mengukur viskositas sediaan semisolid. Pada video ini digunakan spindle nomor 61. Kemudian diatur ketinggian alat.
Lalu, disimpan sediaan tepat di bawah spindle. Dan pastikan seluruh bagian spindle tercelup ke dalam sediaan. Kemudian tekan tombol motor on atau off. Tekan tombol select spindle untuk mengatur spindle yang digunakan pada alat. Pastikan nomor spindle yang terdapat pada layar sesuai dengan yang digunakan, yaitu spindle nomor 61. Selanjutnya, tekan tombol set speed untuk mengukur kecepatan yang digunakan. Mulai dari 10, 30, 50, dan 100. Lalu, tekan kembali tombol motor on atau off, dan nilai viskositas dari sediaan akan muncul pada layar. Yang kelima, dilakukan uji stabilitas dengan sentrifugasi. Tujuannya, melihat stabilitas dari sediaan semi-solid yang sudah dibuat berdasarkan formula. Prinsipnya, pemeriksaan kestabilan sediaan semi-solid setelah diberikan pengocokan dengan kecepatan tinggi. Pertama-tama, siapkan tabung sentrifugasi. Lalu, masukkan sediaan salep dan gel pada tabung sentrifugasi yang berbeda. Kemudian, nyalakan alat sentrifugasi. Lalu, buka tutup alat dan simpan tabung sentrifugasi yang berisi sediaan ke dalam lubang yang tersedia dengan posisi berseberangan. Tutup kembali alat sentrifugasi. Atur kecepatan putaran alat kurang lebih 30.000 rpm dan tunggu selama 15-30 menit. Setelah 15-30 menit, turunkan kecepatan alat menjadi 0 rpm dan biarkan sampai berhenti berputar. Kemudian dikeluarkan sediaan yang ada pada alat. Lalu diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Hasil uji stabilitas dengan sentrifugasi pada salep tidak terjadi pemisahan. Sedangkan pada gel juga tidak terjadi pemisahan, yang berarti kedua sediaan stabil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.